Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang decision making. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa proses manajemen itu mencakup ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Di dalam melaksanakannya, manajer akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan. Di dalam proses pengambilan keputusan ini ada beberapa pendekatan yang bisa diambil. Yang pertama adalah keputusan yang berdasarkan kepada perasaan. Nah, kemudian berikutnya adalah keputusan yang berdasarkan pada data dan fakta. Selanjutnya, keputusan itu diambil juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai. Yang pertama adalah keputusan yang berdasarkan pada perasaan atau kita sebut decision by feeling. Di sini para manajer biasa mengambil keputusan hanya berdasarkan emosinya belaka. Jadi berdasarkan rasa suka atau tidak suka, atau juga berdasarkan perkiraan dirinya sendiri dengan merasakan apa yang harus diputuskan. Proses yang biasanya terjadi adalah ketika terjadi satu fenomena atau ada aksi sebagai stimulus, maka seorang manajer itu akan langsung mengambil keputusan atau langsung bereaksi terhadap fenomena tersebut. Umumnya pengambilan keputusan berdasarkan perasaan ini banyak menimbulkan permasalahan karena implikasi yang terjadi selalu akan membawa pada implikasi yang negatif. Namun jika terjadi suatu keputusan berdasarkan perasaan yang membawa pada implikasi yang positif, mungkin itu hanya semata-mata kebetulan belaka. Nah, karena di sini tidak ada proses apapun setelah melihat suatu fenomena atau ketika dihadapkan pada satu permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan, langsung mengambil keputusan atau langsung bereaksi tanpa ditelaah terlebih dahulu. Semuanya hanya berdasarkan kepada perasaan manajer tersebut, apakah dia suka atau tidak suka dengan keputusannya. Walaupun demikian, banyak juga para manajer yang kerap mengambil keputusan dengan pendekatan seperti ini. Mungkin dikarenakan tidak ingin terlalu jauh mendalami permasalahannya dan juga ingin mempercepat proses penyelesaian dari suatu permasalahan. Namun kita harus berhati-hati karena proses pengambilan keputusan berdasarkan perasaan atau rasa tidak suka atau suka ini tidak mengalami suatu penelaahan terlebih dahulu. Nah, jadi pengambilan keputusan diambil hanya secara spontan dan ini kerap menimbulkan permasalahan setelah keputusan itu diambil. Pendekatan berikutnya adalah decision by research. Di sini pengambilan keputusan diambil berdasarkan data dan fakta yang ditemui. Ada baiknya jika seorang manajer melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan research ini sangat dianjurkan karena kita akan bisa melihat permasalahan secara objektif dan mengambil keputusan lebih tepat karena berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Di sini ada proses ketika satu fenomena atau permasalahan muncul, seorang manajer akan menelaahnya terlebih dahulu dan menganalisanya berdasarkan pengalaman atau konsep-konsep yang ia kuasai. Contohnya di dalam proses manajemen, ketika goals tidak tercapai, atau itu kita anggap satu fenomena atau permasalahan, maka seorang manajer akan menelaah dari aspek proses manajerial. Dia akan melihat apakah elemen-elemen yang di-manage itu menjadi sumber permasalahannya atau tidak. Contohnya ketika goals tidak tercapai, misalnya penjualan tidak sesuai target,
maka dia akan melihat pada berbagai aspek di dalam proses manajemen tersebut. Umumnya kita mengenal ada aspek-aspek atau elemen 7M. Dia akan melihat apakah permasalahan tersebut sales tidak tercapai itu apakah dari man-nya atau dari sumber daya manusianya, atau ketika man-nya mencukupi apakah dari motivasinya, atau mungkin dari metodenya yang kurang baik sehingga harus diperbaiki, atau mungkin dia kekurangan modal dari segi keuangan, money, atau mungkin materialnya yang kurang bagus sehingga produknya tidak mencapai kualitas yang diinginkan, lalu penjualan menjadi menurun. Nah, hal-hal seperti ini akan dilakukan oleh seorang manajer sebelum mengambil keputusan. Jadi ketika penjualan menurun, tidak serta-merta dia mengambil keputusan untuk memecat tenaga penjualannya misalnya. Atau tidak serta-merta dia langsung mengganti supplier karena produknya dianggap kurang baik. Namun seorang manajer akan lebih baik jika melakukan riset terlebih dahulu dan menganalisa aspek mana yang mempengaruhi penjualan yang buruk tersebut. Dengan demikian, pengambilan keputusan nanti akan lebih tepat pada permasalahannya. Jadi tidak serta-merta karena dia tidak suka dengan salesnya, maka mengambil kesimpulan bahwa penjualan yang buruk itu karena kesalahan sales. Bisa saja ternyata memang karena kualitas produknya yang menurun. Nah, dengan melakukan riset terlebih dahulu dan menganalisa permasalahannya, maka pengambilan keputusan akan lebih tepat pada sasarannya. Misalnya ketika ditemukan di dalam analisanya bahwa ternyata produknya memang menurun kualitasnya, maka bisa ditelusuri lagi apakah dari cara pembuatannya yang salah, metode, atau mungkin materialnya yang kurang baik. Itu bisa ditelusuri. Jika memang metodenya yang kurang baik dan materialnya masih memenuhi standar, maka tentu saja kita tidak perlu mengubah atau tidak perlu mengganti supplier. Namun justru memperbaiki dari cara pengerjaannya, jika saja metodenya yang mendapat permasalahan. Nah, selanjutnya, decision by value. Hal ini setingkat lebih lanjut dibandingkan decision by research tadi. Nah, karena misalnya ketika ada satu permasalahan, kemudian dianalisa, kita sudah menemukan permasalahannya di mana. Sebelum mengambil keputusan, maka kita akan merujuk pada nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika misalnya kita mendapat permasalahan sebuah krisis global yang mengakibatkan perusahaan sulit untuk berkembang dan penjualan menurun. Dengan demikian akan ditelaah bagaimana keputusan terbaik agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Ternyata setelah dianalisis, kita melihat kita bisa mencapai tujuan dengan mengurangi biaya, terutama dari segi sumber daya manusia misalnya. Tentu saja secara objektif bahwa perusahaan harus mengambil keputusan untuk mengurangi SDM-nya. Dengan demikian biaya bisa dikurangi dan juga profit bisa tercapai. Namun, sebelum mengambil keputusan untuk mengurangi sumber daya manusia, kita bisa juga melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Jadi seorang manajer masih memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Dan ini tentu saja bergantung pada nilai-nilai apa yang dipegang oleh perusahaan tersebut. Misalnya, jika nilai-nilai perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan anggotanya, maka tentu saja keputusan mengurangi sumber daya manusia tidak akan dianggap sebagai keputusan yang tepat, walaupun secara objektif hal itu akan membantu untuk mencapai tujuan yaitu profit.
Namun ternyata nilai-nilai yang dianut itu bertentangan dengan keputusan yang akan diambil. Jadi bisa saja seorang manajer tidak memutuskan untuk mengurangi sumber daya manusia tersebut karena nilai-nilai perusahaannya sangat memegang teguh pada kesejahteraan anggotanya misalnya. Dengan demikian, bisa saja keputusannya adalah untuk mengubah pola bisnis perusahaan tersebut misalnya, atau mungkin mengubah dari kualitas produk sehingga biayanya bisa menurun, atau juga akan mencari aspek-aspek lain yang bisa diambil perbaikan-perbaikan. Nah, keputusan-keputusan seperti ini memang sekarang biasa dilakukan karena perusahaan tidak lagi menganggap profit sebagai satu-satunya tujuan dari sebuah perusahaan. Memang bagi perusahaan-perusahaan yang baru berjalan, profit ini akan menjadi tujuan utama karena masih menjadi sasaran awal agar perusahaan tetap hidup. Nah, jadi ada tujuan organisasi yang perlu dicapai, yaitu immortalitas dari organisasi tersebut. Namun ketika perusahaan sudah mulai mapan, biasanya mereka memegang teguh pada nilai-nilai perusahaan, sehingga profit tidak menjadi satu-satunya tujuan bagi perusahaan tersebut. Di sini saya ingin mengambil contoh Garuda Indonesia, di mana mereka memiliki value untuk selalu meningkatkan standar pelayanannya. Ini saya akan membahas dari aspek akademis, jadi secara objektif bagaimana melihat manajemen Garuda untuk meningkatkan standar pelayanannya. Mereka tetap memegang nilai-nilai di mana the right service attitude itu menjadi satu hal yang utama untuk ditampilkan pada pelanggan mereka. Nah, contohnya ketika di awal perusahaan ini berjalan, kita sering mendengar bahwa Garuda Indonesia memanggil kita sebagai pelanggannya dengan sebutan para penumpang. Ketika kita akan mulai berangkat, di dalam pesawat selalu diumumkan selamat datang kepada para penumpang. Namun ketika nilai-nilai perusahaan ini terus ingin meningkatkan standarnya, nah saat ini kita mendengar Garuda Indonesia menyebut kita sebagai pelanggan. Jadi tidak lagi hanya sebagai penumpang, tapi kita merupakan pelanggan dari Garuda Indonesia. Contoh lainnya dari aspek greeting, grooming, dan juga gestur-gestur pelayanan lainnya. Salah satu contoh, dulu Garuda menetapkan standar senyuman untuk pramugarinya dengan ukuran sentimeter sebelah kiri dan berapa sentimeter sebelah kanan. Itulah standar senyuman yang harus kita tampilkan kepada pelanggan Garuda. Namun seiring berjalannya waktu, Garuda melihat bahwa standar seperti itu menunjukkan senyuman yang terlihat artifisial atau terlihat dibuat-buat. Nah, saat ini manajemen Garuda memutuskan untuk mengubah standar tersebut, dan sekarang standar senyuman yang diterapkan pada para pramugari dan juga staf Garuda lainnya adalah tunjukkan senyuman terbaikmu kepada pelanggan. Jadi standarnya sekarang berubah menjadi seperti itu, dan kita lihat bahwa senyuman pramugari Garuda juga sekarang lebih lepas. Itulah standar yang ingin diterapkan oleh Garuda Indonesia. Keputusan-keputusan dalam standar pelayanan ini itu diambil berdasarkan riset dan juga berdasarkan value dari perusahaan tersebut. Seorang Henry Ford pernah mengatakan, a business that makes nothing but money is a poor business. Jadi sebuah perusahaan yang membuat hanya uang saja, jadi hanya uang yang dihasilkannya,
itu merupakan perusahaan yang miskin atau yang malang. Nah, jadi Henry Ford menekankan bahwa sebuah perusahaan itu tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga dia menghasilkan nilai-nilai perusahaan yang lebih luhur. Contoh berikutnya kita ambil dari The Ritz-Carlton. Nah, di sini value dari Ritz-Carlton ini yang menjadi dasar pengambilan keputusan para manajernya. The Ritz-Carlton Hotel is a place where the genuine care and comfort of our guests is our highest mission. Nah, di sini jadi dia menetapkan standar apa yang menjadi misi utama dari pelayanan Ritz-Carlton Hotel, yaitu genuine care, artinya kepedulian yang tulus, dan juga comfort of our guests. Jadi tamu-tamu kita harus merasa nyaman. Nah, jadi apapun standar pelayanan yang diterapkan, tujuannya harus mencapai kenyamanan tamu dan juga harus menampilkan kepedulian yang tulus. We pledge to provide the finest personal service and facilities for our guests, who will always enjoy a warm, relaxed, yet refined ambience. Nah, jadi Ritz-Carlton akan selalu menetapkan suasana yang refine, yang standarnya tinggi. Nah, tapi tamu juga harus merasa rileks dan juga merasakan kehangatan di sana. Jadi bukan berarti dengan standar pelayanan yang begitu tinggi, dengan standar yang royal, tamu merasa kikuk dan merasa minder, tapi justru harus merasa rileks dan nyaman. The Ritz-Carlton experience enlivens the senses, instills well-being, and fulfills even the unexpressed wishes and needs of our guests. Nah, jadi tujuannya adalah melayani tamu walaupun tamu tersebut tidak mengungkapkan keinginannya, namun The Ritz-Carlton harus bisa memberikan pengalaman tersebut kepada tamu. Nah, jadi menghidupkan pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan dari setiap tamu yang menginap di sana. Nah, dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan itu harus mempunyai agility atau keuletan dan ketangguhan. Jadi corporate agility ini akan sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan saat ini itu harus secara cepat bisa disampaikan. Jadi able to respond quickly. Harus cepat bisa merespon terhadap sebuah permasalahan atau perkembangan situasi. Dan ini dikenal dengan real-time decision. Jadi keputusan diambil pada saat itu juga, sehingga hasilnya bisa langsung terjadi. Decision made on changing circumstances. Jadi setiap lingkungan yang berubah, itu keputusan-keputusan harus selalu diambil dengan segera. Nah, ini yang menjadi tantangan pada masa kini, di mana kita harus mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, dengan riset, berdasarkan informasi yang valid, dan juga mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Namun pengambilan keputusan itu tetap harus dilakukan dengan cepat, atau disebut real-time decision pada saat ini juga. Nah, hal tersebut dikemukakan akan bisa dicapai dengan strong internal culture. Jadi budaya organisasi yang kuat itu bisa membantu kita atau membantu manajer dalam mengambil keputusan secara cepat dan juga secara tepat, yaitu tepat pada permasalahannya. Nah, demikian proses pengambilan keputusan dan beberapa pendekatannya yang bisa diambil oleh seorang manajer. Tentu saja pengambilan keputusan ini bukan hal yang mudah dan juga dilakukan harus dengan cepat dan tepat. Namun dengan pengalaman, seorang manajer akan selalu mengambil keputusan secara objektif berdasarkan fakta dan juga nilai-nilai perusahaan. Namun dilakukan dengan segera
yaitu dengan konsep real-time decision pada saat itu juga di mana diperlukan. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh-contoh kasus perkembangan permasalahan di dunia ini dan bagaimana pihak-pihak yang berwenang itu mengambil keputusan begitu cepat dan juga harus tepat sasaran, di mana hasilnya harus bisa bisa menyelesaikan permasalahan dengan segera dan juga dengan tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Dan demikian pemaparan tentang decision making. Semoga ada manfaatnya.